Halo, selamat pagi. Selamat datang untuk semua sobat Aturin pada pagi hari ini. Perkenalkan, aku Lani yang akan juga menjadi teman untuk semua sobat Aturin dalam acara Festival Wisata Virtual spesial Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 kemarin. Indonesia kemudian merayakan hari ulang tahun yang ke-77. Nah, untuk celebrate gitu ya atau merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 kemarin, Aturin membuat serangkaian acara festival wisata virtual dan kali ini wisata virtual kita akan berwisata ke The Heart of Flores. Nah, udah ada spill-nya gitu ya bahwa kita akan jalan-jalan ke Flores dan untuk semua sobat virtual yang udah bergabung, kali ini kita akan berwisata virtual dulu ke Flores. Flores bagian mana masih rahasia karena memang Flores ini sangat luas ya, seperti Indonesia juga luas banget. Tapi kalau misalkan Sobat Aturin sudah melihat posternya yang ada di layar masing-masing, ada salah satu tagline The Heart of Flores. Nah, di mana Heart of Flores ini itu tepatnya di Kabupaten Nagikeo. Kali ini kita akan berwisata virtual dulu nih Sobat Aturin dan kita akan jalan-jalan ke Kampung Kawa, salah satu kampung adat atau kampung wisata yang ada di Kabupaten Nagikeo untuk melihat tinju adat di Kampung Kawa. Nah, siapa yang akan membawa kita untuk berwisata virtual ke sana? Kita mau menyapa dulu ada Nona Vio atau kalau Lani biasanya menyapanya dengan Kakak Vio. Kakak Vio, selamat pagi. Halo Kak Vio, ini apakah udah bisa mendengarkan suara Lani? Halo Kak Lani. Oke, halo Kak Vio, apa kabar pagi ini? Halo Kak Vio. Oke, ini kita sambil menunggu Kak Vio juga ya untuk kemudian menyiapkan dan membawa kita jalan-jalan nih Sobat Aturin. Kalau Sobat Aturin lihat di layar ini juga Kak Vio ini sedang berada langsung di Kampung Kawa. Nah, sebelum kita memulaikan wisata virtual kita atau kalau misalkan nanti dalam acara wisata virtual kita gimana caranya supaya kita semua merasa nyaman, ada beberapa rules yang Sobat Aturin perlu perhatikan ya sepanjang wisata virtual kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Yang pertama, kualitas internet. Karena ini wisata virtual, jadi online, jadi kualitas internet Sobat Aturin itu akan menentukan kualitas audiovisual. Kalau misalkan nanti dalam wisata virtual kita ada gangguan internet atau gangguan Zoom dan itu jadinya putus, nanti tim Aturin akan segera mengirimkan link baru di email Sobat Aturin. Terus selama berjalannya acara, semua peserta akan di-mute untuk menjaga kondusivitas suara. Nanti juga kalau misalkan Sobat Aturin punya pertanyaan nih soal wisata virtual kita, di sesi akhir nanti akan ada sesi tanya jawab atau Sobat Aturin juga bisa bertanya lewat fitur chat atau nanti ada bisa langsung raise hand gitu ya di bagian akhir. Yang menarik, nanti akan ada kuis berhadiah. Jadi nanti paling akhir banget akan ada kuis berhadiah yang bisa diikuti oleh seluruh peserta wisata virtual pada saat ini. Dan juga nanti kita akan ada sesi foto bersama. Jadi nanti kalaupun udah selesai jalan-jalan virtualnya, jangan dulu meninggalkan ruangan Zoom, karena nanti kita akan foto bersama supaya ada penanda gitu ya bahwa Sobat Aturin ikut wisata virtual ke Nagekeo atau ke The Heart of Flores. Nah, mungkin banyak juga yang nanya kalau misalkan nih Kak Lani, Nagekeo itu kan di Flores, tapi saya baru pertama kali mendengarkan kata Nagekeo. Biasanya kalau ke Flores paling ke Labuan Bajo atau misalkan ke desa adat Wairebo, tapi belum pernah tuh mendengarkan Nagekeo atau Kampung Kawa. Nah, di mana Kampung Kawa atau Kabupaten Nagekeo ini kalau kita lihat di layar ya, kalau misalkan kita dari Jakarta nih, Sobat Aturin, misalkan kamu lagi di Jakarta, terus kamu mau menuju ke Kabupaten Nagikeo. Kita bisa lewat menggunakan transportasi pesawat terbang ya. Dulu waktu tim Aturin berkunjung ke sana untuk
pendampingan bersama dengan teman-teman pegiat wisata di Nagekeo, itu jalur atau rute penerbangannya itu dari Jakarta, kemudian transit dulu ke Surabaya, kemudian transit lagi ke Labuan Bajo, kemudian naik pesawat lagi tuh sampai ke Kabupaten Ende. Nah, dari Kabupaten Ende ini itu naik mobil lagi sekitar 1,5 sampai 2 jam untuk bisa sampai ke Kabupaten Nagekeo, tepatnya di Kota Mbai. Kota Mbai ini itu adalah ibu kota gitu ya di Kabupaten Nagekeo ini. Jadi Nagekeo ini tuh sebenarnya sebuah nama kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nggak apa-apa kalau misalkan Sobat Aturin baru pertama kali ini mendengarkan Nagekeo atau nama kabupaten ini. Yang menarik adalah dalam wisata virtual kita kali ini, kita akan jalan-jalan ke Kabupaten Nagekeo, ke salah satu kampung adat yang ada di sana atau kampung wisata yang ada di sana itu disebut dengan Kampung Kawa. Nah, spill dikit nih Sobat Aturin, di Nagekeo ini tuh ada banyak banget kampung-kampung adat gitu ya. Lebih tepatnya kalau nggak salah itu ada 11 yang prioritas termasuk si Kampung Kawa ini. Ketika di sana juga tim Aturin berkunjung ke beberapa kampung adat seperti Kampung Adat Bo Amara, kemudian Kampung Adat Nunungongo, dan kali ini kita berkesempatan dulu untuk berwisata virtual ke Kampung Kawa. Jadi itu ya, Nagekeo ini tuh sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Kalau misalkan Sobat Atun udah nggak sabar lagi, kita akan langsung jalan-jalan wisata virtual dulu. Kali ini ada Kakak Vio yang akan memandu kita, juga nanti ada Kakak Aris yang juga akan memandu kita semua dalam wisata virtual. Kalau misalkan nanti Sobat Aturin punya pertanyaan, tadi udah dibilang akan dikasih di bagian akhir, dan mungkin bisa sambil buka Google Maps gitu ya, Nagekeo ini ada di mana. Sebelum mulai, kita mau menyapa lagi nih ke Kakak Vio, semoga audionya udah bisa connect juga. Selamat pagi lagi Kak Vio, udah selamat siang ya di sana Kak Vio, udah jam 11 lewat ya di sana Iya, karena waktu halo. Indonesia bagian tengah. Halo Kak Vio. Iya, iya, halo Kak Lani. Ya, kalau di sini Oke, udah siang, Kak. udah siang ya Ya, Kak di sana. iya, Gimana Kak cuaca udah di sana, siang. panas nggak? Halo Kak Vio. Oke, ini yang Sobat Aturin lihat sekarang di layar, ini adalah salah satu rumah adat gitu ya yang ada di Kampung Kawa. Ini Kak Vio udah connect lagi. Halo Kak. Kak Vio boleh 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 cerita nggak? Ini sekarang di Kampung Kawa udah lagi ada kegiatan apa nih Kak? Ya, ya, baik, teman-teman dan Kak Lani, terima kasih sebelumnya. Hari ini saya berkesempatan ya hadir langsung di kampung adat, dan ini di kampung adat ini Kampung Adat Kawa. Ya. Hmm, Terima kasih sebelumnya untuk Kak Lani. Saya sendiri ini Vio ya. Saya hari ini juga ditemani oleh Kak Aris. Mungkin teman-teman bisa lihat di layar. Karena memang di sini saat ini kondisinya jaringannya sedikit sulit. Jadi kita hmm. memang harus cari posisi yang baik sehingga bisa jelas suara. Mungkin dari teman-teman Kak Lani suaranya jelas ya dari saya. Jelas, jelas banget Kak Vio, jelas banget. Oke Kak, Oke, kalau oke. gitu ini Kak Vio berarti berdiri di bagian mana ya? Karena ini Kak Aris lagi keliling-keliling kan ke sekitar kampungnya. Kak Vio di bagian mana kampung nih? Karena nggak kelihatan di layar nih Kak. Saya di pintu masuknya, Kak. Iya, Oke, di bagian soalnya pintu Kak masuk. Arisnya di tengah. Oh, oke. Iya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol langsung gitu ya sama Kak Vio gitu ya. Kak Vio boleh diajak aja nih Kak Vio sobat Aturinnya untuk berwisata di Kampung Kawa. Sekalian mungkin tadi Kak Vio udah memperkenalkan diri juga. Jadi sobat Aturin, Kak Vio ini adalah salah seorang pegiat wisata di Kabupaten Nagekeo dan juga memang aktif mengorganisir sebuah desa wisata namanya Desa Wisata Pajoreja di Nagekeo. Juga ada Kak Aris yang memang juga aktif sebagai pegiat atau pelaku wisata gitu ya di Kabupaten Nagekeo secara khusus di beberapa desa-desa. Silakan kalau gitu Kak Pio, kami udah nggak sabar nih mau mendengarkan apa aja yang ada di Kampung Kawa. Juga tadi katanya ada tinju adat ya Kak yang sedang berlangsung. Kita mau mendengarkan secara lebih luas gitu dari Kak Pio. Silakan Kak Pio dan Kak Aris. Oke, baik Kak Lani. Terima kasih sebelumnya. Uh,
teman-teman sudah kenal ya, mungkin sudah mendengar sendiri yang disampaikan oleh Kak Lani tadi tentang beberapa hal yang ada di Kampung Adat Kawa dan perjalanan menuju Kampung Adat Kawa. Nah, buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang menonton nih di daerah Mbai khususnya mungkin bisa juga ke Kampung Adat Kawa itu menggunakan kendaraan roda 2 atau motor itu sekitar 40 menit. Nah, Kampung Adat Kawa ini memang kampung yang masih terjaga karena masyarakat adatnya masih rumah adatnya itu masih asli ya, tanpa ada sentuhan bangunan rumah zaman sekarang. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat di layar ya yang ditayangkan oleh Kakak Aris. Di sini saya tidak sendiri ya, Kak. Ada Kak Aris, ada beberapa teman-teman yang kemarin dipercayakan dari tim. Oke, ini Kak Vio suaranya agak putus ya kalau di Lani ya Sobat Aturin. Mungkin juga, halo Kak Vio, oke, Dan oke. saya orang ya kemarin di sini kegiatan ritual adat. Oke, Kak Vio, ini tadi Kak Vio sempat ini ya, apa, cerita ya bahwa di Kampung Kawa ini lagi ada ritual tinju adat. Apakah ritual tinju adatnya sedang berlangsung sekarang Kakak atau lagi menunggu untuk persiapan? Kalau untuk saat ini lagi menunggu lagi Kak untuk sesi keduanya karena lagi panas soalnya di sini sudah jam 11 lewat 18 menit ya. Ini udah panas sekali. Jadi kita menunggu dari tetua adat kalau dibunyikan gong gendangnya berarti ritual adat tinju adatnya dimulaikan lagi. Oke, berarti tadi yang sesi pertama itu sudah ya Kak Vio di jam sebelumnya? Iya, iya. Jadi Oh, di sini itu ritual adatnya 2 kali. Ada tinju adat yang khusus anak-anak dan orang dewasa. Nah, di hari kemarin itu tinju adat anak-anak, tapi hari ini juga bisa diisi lagi. Siapa yang bersedia, terkhusus untuk laki-laki yang dari anak-anak sampai usia dewasa yang masih berminat untuk melakukan untuk mengikuti ritual adat ini bisa langsung bergabung, tinggal mencari pasangannya masing-masing. oke. Nah, Sobat Aturin ini kalau dilihat di layar, ini adalah Kakak Vio yang dari tadi ngobrol gitu ya, atau bercerita soal Kampung Kawa. Kak Vio boleh dada-dada dulu Kakak ke layar, karena Hai, tadi yang sempat iya. di iya. Tadi yang sempat itu, hanya ini ya, apa, shoot di beberapa rumah. Nah, Kak Vio boleh diceritakan nggak sih, Kak, sebenarnya ritual tinju adat ini itu, tiap kapan gitu dilaksanakan? Apakah hanya di Kampung Kawa atau memang di Nagekeo ada tinju adat dan, gimana sih sejarah sampai ada ritual tinju adat di kampung-kampung adat di Nagekeo, Kak Vio? Oh ya, baik. Jadi kalau untuk beberapa ritual adat, tinju adat ya khususnya di Kabupaten Nagekeo itu bukan hanya di Kampung Kawa saja, tetapi ada beberapa tempat, tetapi itu dilihat dari, ketua adat dan ketua suku. Nah, di Kampung Adat Kawa ini ada dua yang membedakan yaitu kepala suku dan kepala adat. Nah, kalau kepala suku itu yang menangani bagian tanah dan kepala adatnya ini menangani untuk acara-acara ritual adat. Nah, seperti yang hari ini kita tayangkan yaitu ritual tinju adat. Kalau untuk Nagekeo sendiri ada 7 atau 8 desa yang melakukan kegiatan ritual tinju adat ini. Oke, berarti ini bukan hanya di Kawa gitu ya, Kak Vio, di Iya, Kak. beberapa dan kalau kalau waktunya Kak Vio itu kapan tinju alat ini dilaksanakan? Apakah sebulan sekali atau tiap minggu sekali atau gimana, Kak? Nah, kalau di kampung adat Kawa sendiri, di sini ada 7 ritual adat sebelum
ke ritual tinju adat ini. Nah, di 7 ritual adat itu ditandai dengan 2 gua ya. 2 gua itu yaitu Gua Ru dan Gua Leza. Nah, di Gua Leza ini yang hari ini teman-teman yang menyaksikan secara live, jadi ini tinju adat dilaksanakan setelah 17 Agustus. Jadi di Kampung Adat Kawa ini melakukan kegiatan tinju adat setelah Hari Raya Kemerdekaan. Oke, Kak Vio, berarti memang ada ini ya panjang gitu ya Kak Vio proses ritual-ritualnya ya sampai ke tinju adat. Kalau kalau nggak salah kayaknya tinju adat ini yang proses terakhir nggak sih Kak Vio sebelum yang apa memasak nasi bambu? Boleh diceritakan sedikit nggak Kak soal Oh, ritual-ritual adatnya itu? Oke, jadi di kampung adat ini, kampung adat Kawa, itu ada 7 ritual dengan 2 gu yang saya jelaskan tadi itu. 2 guaru itu, yang guaru yang pertama itu ada 3 ritual, yaitu tanaman sewe lieuta, itu tanaman padi baru. Ya, jadi masyarakat di sini mulai turun ke sawah untuk menanam padi. Nah, setelah itu ada Pegozawa, yaitu pemisahan jagung lama dan jagung baru. Setelah itu ada Guaru, yaitu pemisahan hama. Jadi masyarakat turun ke kebun untuk mulai mencari hama seperti tikus ya. Setelah itu di tahap selanjutnya itu Gua Leza. Gua Leza ini di mana ritual terakhirnya itu tinju adat. Nah, tetapi untuk menuju ke ritual tinju adatnya itu ada yang pertama itu dari tetua adat itu yang namanya Okako. Itu artinya dalam bahasa Indonesia yaitu turun pagi. Jadi dari tetua adat keluar dari mengelilingi kampung adat Kawa menggunakan kain patola. Kain ini kain dari Portugis dan keluarnya tidak boleh dilihat oleh penduduk di dalam kampung adat ini dan harus tertutup. Setelah Dodokako itu ada Pekagua. Pekagua itu masak nasi ya. Masak nasi menggunakan periuk tanah. Setelah memasak nasi pakai periuk tanah, terus ada kose. Nah, kose ini yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kampung Adat Kawa pada hari Sabtu, tanggal 20 kemarin, 20 Agustus. Nah, setelah kose, dilaksanakanlah Gua Etu, yaitu Gua Etu sendiri tuh diterjemahkan itu tinju adatnya. Oke, berarti ada ritual yang cukup panjang gitu ya, Kak Vio, kalau untuk misalkan sampai ke ritual tinju adat itu. Nah, Ya. dari yang tadi Kak Vio ceritakan ada banyak ritual-ritual itu apakah boleh gitu Kak dikunjungi oleh wisatawan semuanya? Atau ada beberapa yang boleh, ada beberapa yang nggak boleh? Boleh diikuti oleh setiap wisatawan, hanya memang dipisahkan. Paling kalau di tinju adatnya itu memang yang khususnya itu laki-laki, ya perempuan Oke, Kak Vio. hanya menonton saja. Berarti perempuan menonton gitu ya, Iya, laki-laki yang ikuti tinju adat. Nah, aku ada yang mungkin ada yang punya pertanyaan sama nih ke Vio. Yang dimaksud dengan tinju adat ini, itu apakah memang benar-benaran saling tinju-tinjuan atau ada peraturan khususnya, Kak? ya kalau dalam aturan tinju yang di kampung adat ini sendiri itu memang betul seperti tinju yang nyata sampai ada yang berdarah seperti itu. Setelah ada dilakukan tinju, ketika salah satu dari peserta tinju mulai menyerah, ya ada penengahnya. Jadi ada dua orang untuk menjaga anggota peserta yang mengikuti tinju tersebut. Hmm. Oke, oke, Kak Vio, menarik banget ya. Berarti ritual tinju adat di Kampung Kawa ini. Nah, Sobat Aturin, ini kita lagi menunggu untuk tinju adat kedua ya, Kak Vio. Karena tadi yang pertama udah selesai ya di jam sebelumnya. Iya, Kak.
Oke, ini Kak Vio sembari kita menunggu, berarti, boleh cerita nggak, Kak? Kan tinju adat ini berarti dia nggak tiap hari ada gitu kan, hanya setahun sekali. Nah, Ya, kalau misalkan lagi nggak ada ya. tinju adat, kalau misalkan orang mau berwisata ke Kampung Kawa, apa aja sih Kak Vio yang bisa dilakukan di Kampung Kawa? Oh ya, kalau di kampung adat Wah, ini yang di kampung adat Tugong, ya, Batu Gong, dan itu merupakan alat musik, tetapi dia dari batu. Jaraknya mungkin dari kampung adat ke tempatnya 40 menit ya, karena dia berdekatan dengan pintu masuk menuju kampung Kawah. Dan yang uniknya juga di sini, di kampung adat Kawah ini, yaitu ada 3 bukit, Kak. Tiga tiga bukit yang yang membuat indah. Jadi teman-teman yang hobi foto pemandangan bisa ke Kampung Kawah, karena di sini ada Bukit Amegelu, Bukit Kelikawa, Bukit Oke, ini berarti kalau Sobat Aturin melihat di, layar ya, salah satu bukit yang tadi disebutkan Kak Vio itu yang lagi di-shoot sekarang sama Kak Aris. Jadi memang Kampung Kawah ini, itu menjadi salah satu kampung wisata ya, atau kampung adat prioritas di Nagekeo, dan, sayangnya kemarin ketika, tim Aturin ada 3, berkunjung. sehingga Oke. kawah ketika mengambil spot foto bisa berdiri. Halo Kak Vio. Ini Sobat Aturin salah satu, hal gitu ya kalau misalkan Sobat Aturin nanti berkunjung gitu ke beberapa kampung-kampung wisata di Nagekeo, itu memang perlu, tahu info di awal bahwa memang jaringan internet di sana agak sedikit, kurang baik kayak gitu ya. Memang, bisa buat chatting-an, tapi kalau kalau untuk yang lebih lanjut lagi memang perlu usaha ekstra. Ini Kak Vio kayaknya udah bergabung kembali. Kak Vio, halo? Halo, kalau ini maaf ya, ini Oke, tadi jaringannya ya emang betul-betul. tadi sempat putus dikit tuh Kak Vio. Nah, Kak Vio tadi di Iya. Kak Aris sempat, shoot beberapa rumah gitu ya. Boleh diceritakan nggak sih Kak Vio apa sih, keunikan rumah-rumah adat yang ada di Kampung Kawa? Apakah sama dengan rumah-rumah adat di kampung wisata lain atau ada bedanya gitu, Kak? Nah, kalau untuk kampung adat Kawah ini, dia memiliki 5 suku ya, Kak. Nah, yang Mmm, uniknya ini 5 suku, tetapi dalam 5 suku ini dia punya sao-nya tersendiri. Nah, jadi yang uniknya itu, walaupun ada 13 rumah, tetapi mereka memiliki nama, arti dari sao itu sendiri, dan setiap rumah itu memiliki artinya masing-masing. oke, Kak Vio boleh dijelaskan nggak Sako ini apa nih, Kak? Mungkin ada Oh yang ya, belum tahu di sini ya, Sako itu apa gitu? ya kalau untuk sao ya dalam bahasa di sini tuh artinya kalau ke bahasa Indonesianya itu rumah ya, Oh, dan oke. ya. Oh, nah Kak Vio, ini, ketika tim Aturin lalu pernah berkunjung ke salah satu kampung adat ya di Boamara ya Kak Vio. Di sana itu kan ada kebudayaan di mana tiap rumah itu diberi nama gitu. Apakah hal ini juga sama nggak sih Kak kalau di Kampung Kawa tiap rumah itu ada namanya masing-masing? Oh ya, ada Kak. Setiap sao di sini atau rumah itu punya namanya masing-masing. Jadi Mmm. dari 13 rumah ini punya nama nama tersendiri, dan itu diberikan nama dari tetua adat. Oke, oke. Nah, berarti tadi kalau misalkan, tinju adatnya ini kita lagi menunggu lagi ya Sobat Aturin untuk bisa, melihat tinju adat yang kedua, tapi memang kalaupun misalkan Sobat Aturin berkunjung ke, Nagekeo, terus ke Kampung Kawa, itu bisa ini ya Kak Vio, ada banyak gitu ya aktivitasnya yang bisa dilakukan ya, bisa tadi berkunjung ke, bukit, kemudian juga bisa mempelajari kebudayaan di Kampung Kawa, bisa ngobrol gitu dan, diskusi dengan masyarakat, yang ada di Kampung
Kampung Kawa. Nah, Kak Vio, kalau kalau karena ini kampung adat yang masih terjaga banget gitu ya, kalau soal tradisi-tradisi seperti tarian atau nyanyian atau lagu atau misalkan makanan khas itu apa aja Kak Vio yang ada di Kampung Kawa? Nah, oh ya Kak Lani, untuk tarian di kampung adat Kawa ini sendiri, yang masih dipertahankan itu yaitu tarian Ikimea. Hmm. Dan Sagu Alu itu tarian adatnya. Terus tarian Teaiku, yaitu tarian Teaiku itu menjadi tarian khas Kabupaten Nagekio, itu yang menggunakan gong gendang. Dan kalau untuk lagu di kampung adat ini sendiri, lagunya judulnya EOE, ya. Lagu EOE itu yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat di kampung adat Kawa ini sendiri. Nah, Kalau tarian dan lagu-lagu ini, Kak Vio, itu kapan bisa kita dengarkan? Apakah pada saat ritual adat aja atau tiap hari itu boleh gitu dinyanyikan? ini kalau dinyanyikan mungkin Ikimea ya Kak. Kalau Ikimea atau Sagu Alu itu sendiri, karena itu tarian bisa juga untuk penyambutan atau ketika ada tamu atau wisatawan yang berkunjung bisa diisi. Nah, tetapi ada juga tarian-tarian yang memang khusus untuk ritual adat. Kalau makanan khas tadi nampaknya Kak Vio mau membahas soal itu juga nih Kak tadi. Oh ya, kalau makanan khas mungkin teman-teman atau Kak Lani pernah dengar jagung bose ya. Nah, kalau di sini disebut jawando. Jawando itu yang jagung yang dicampur dengan kacang-kacang dan daun kemangi. Jadi jagungnya harus ditumbuk dulu baru dimasak. Oke. Nah, ini di layar ini Kak Aris lagi di depan salah satu rumah yang di dalamnya nampaknya ada banyak orang. Ini lagi apa nih Kak Vio? Lagi diskusi untuk tinju adat kedua atau memang udah jam makan siang nih di sana udah setengah 12? Oh iya baik Kak. Jadi di kampung adat ini jumlah warganya itu tidak banyak. Jadi mungkin Kak Lani melihat video dari Kakak Aris. Jadi itu masyarakat dari kampung adat Kawah yang datang yang selama ini tinggal di luar dari kampung adat Kawah. Mereka mengikuti acara ini dari hari Sabtu kemarin dan saat ini mereka mungkin lagi menyiapkan makan siang ya karena sudah hampir jam setengah 12 lewat ya di sini. Kak Vio menarik tadi ya karena Kak Vio sempat menyebutkan ada orang-orang dari kampung Kawa ya Kak yang tinggal di luar. Itu maksudnya gimana nih Kak Vio? Apakah orang yang di kampung adat Kawa ini itu hanya orang-orang tuanya saja yang tinggal dan anak-anak mudanya boleh keluar atau gimana sih Kak sistemnya gitu untuk kalau misalkan tinggal di kampung adat Kawa ini? Nah, kalau untuk kampung adat Kawa ini sendiri Kak, dari pengamatan ya dan juga beberapa yang saya dapat informasi di sini, kebanyakan orang tua yang tinggal di sini dan anak-anaknya itu diberikan kebebasan dari orang tua karena mereka memiliki lahan di luar dari kampung adat ini sehingga tidak harus menetap di dalam adat Kawa ini sendiri. Bisa juga kalau mencari pergi sekolah atau mencari rezeki keluar dari kampung dan ketika ada ritual adatnya bisa datang lagi. Oke, menarik banget berarti ya Kak Vio. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi nih Kak, karena unik sekali gitu ya kalau menelusuri kampung adat Kawa. Ketika misalkan anak-anak mudanya mau keluar sekolah gitu atau mau mencari pekerjaan, ada ritual khususnya nggak sih Kak Vio untuk bisa keluar gitu dari kampung adatnya? Oke, baik Kak. Kalau untuk ritualnya sepertinya tidak ada ya, karena
tetapi dalam bagian-bagian dari 7 ritual tadi, kalau memang anak-anaknya tidak jauh dari kampung adat Kawa ini, tempat tinggalnya, wajib mengikuti. Oke, nih Sobat Aturin kalau misalkan mendengarkan audionya Kak Vio, ini ada audio angin ya, kuat sekali gitu ya. Karena memang Kampung Kawa ini dia di atas bukit ya Kak Vio, kalau nggak salah, atau di bawah lembah gitu. Di bawah lembah, Kak. Oke, di bawah lembah. Nah, Kak Vio, ini dari tadi apa Sobat Aturin penasaran gitu ya karena Kak Aris apa mengambil video rumah-rumah adat yang ada di Kampung Adat Kawa ini. Kak Vio boleh bercerita dikit nggak sih Kak? Sebenarnya ada filosofi nggak sih atau ada makna nggak sih dari tiap rumah adat ini dari bangunannya, kemudian pemilihan apa atapnya itu tuh dari daun rumbia atau apa gitu Kak? Dan juga ini agak berbeda ya Kak Vio dengan rumah adat yang waktu itu kita lihat sama-sama di Boamara. Ada cerita khususnya nggak sih Kak atau ada filosofi khususnya nggak sih dari tiap-tiap rumah adat yang ada di apa Kampung Adat Kawa ini? Halo Kak Vio. Oke, Sobat Aturin, ini Halo, Kak kalian. Vio. Oke, bisa Kak? Halo? Oke, nah, Sobat Aturin seperti yang tadi udah kita sebutkan di awal ya, bahwa memang kemudian jaringan internet berpengaruh banget, terutama kalau kayak wisata virtual kayak gini, dan memang di Kampung Kawa memang jaringan internetnya agak kurang memadai. Tapi, di layar Sobat Aturin masih bisa melihat gitu ya, suasana sekarang di Kampung Adat Kawa yang memang lagi melaksanakan ritual tinju adat. Jadi tinju adat ini Sobat Aturin itu kalau di Nagekeo itu ada semacam, apa, ritual yang memang selalu berjalan gitu dari bulan ke bulan dalam 1 tahun, dan memang acaranya itu beda-beda. Nah, ini Kak Vio udah kembali lagi ke dalam ruangan Zoom. Kak Vio bisa dites lagi Kak, suaranya apakah terdengar? Halo Kak Iya, halo Vio. Kak Lani. Semoga Kak Vio nggak ini ya, apa, nggak lemes gitu ya, karena keluar masuk terus dari tadi Ya, jaringannya. Kak Vio iya, oke, silakan Kak. iya soalnya jaringannya ini. Oke, tadi sepertinya Kak Lani nanya ya filosofi. Mhm. Dari rumah-rumah Oh ya, adat Kak Vio yang ada di Kawa. nah kalau di kampung adat Kawa ini sendiri sebenarnya uh, tidak ada perbedaan, hampir semuanya sama, tergantung ukuran dan kesiapan dari pemilik rumahnya, kesiapannya berapa dari kayu serta atapnya itu ya. Kalau soalnya seperti yang saya diskusikan dengan Bapak Ketua Adat kemarin, rumah adat ini di sini ini walaupun ada arsitek itu tidak bisa diukur menggunakan meter. Jadi betul-betul dibangun secara ritual ya dari tetua adat di sini. Jadi ukurannya itu sudah dari dahulu yang sudah dititipkan ke tetua-tetua adat yang masih ada sampai saat ini. Oke, menarik banget ya Kak Vio, berarti Kampung Adat Kawa ini. Nah Kak Vio tadi yang salah satu yang juga menjadi pertanyaan gitu ya, kalau kita mau bangun rumah di dalam lingkup kampung adat itu boleh nggak sih Kak? Atau misalkan kita harus ada ritualnya dulu untuk bisa bangun rumah gitu? Kalau ritual itu sendiri ada ya Kak, tetapi di sini ada ritualnya itu dari ketua adat dan termasuk kepala suku karena bicara soal hak tanah ya. Nah, jadi ada bidang-bidang yang memang dilakukan dengan diskusi melalui kepala suku dan kepala adat. Setelah itu dilakukan kesiapan. Ya. Bisa saja dari pemilik rumah atau yang membuat SAO tersebut kalau memang sudah siap
tinggal dibangun secara bersama-sama dengan masyarakat di dalam kampung adat Kawa ini sendiri. Oke, berarti memang musyawarah gitu ya Kak Vio ya, kalau misalkan bangun rumah dan memang harus melewati beberapa peraturan adat. Nah, Kak Vio ini udah mau jam 12 ya Kak di sana. Ada ini nggak Kak, ada informasi nggak sih kapan tinju adat keduanya akan berlangsung? Apakah sebelum makan siang atau nanti Kak sesudah makan siang? Halo Kak Vio. Oke Kak, ini dari tetua adatnya ya Kak, sebenarnya tinju adatnya masih mau dilaksanakan, tetapi karena pemudanya ini semalam itu begadang ya, karena mengikuti ritual tarian tarian adat itu tarian apa? Tandak ya, tandak, tarian tandak itu tadi malam itu mulainya dari jam 11 sampai jam 6 pagi. Jadi sepertinya para pemuda sudah kelelahan karena tadi yang mengikuti awalnya tadi itu kebanyakan usia 15 sampai 20 tahun. Oke. Berarti nanti kalau misalkan kita mau lihat tinju adatnya, kita harus langsung aja ya Kak Vio ya berkunjung ke Kampung Kawa di tahun depan lagi ya Kak. Berarti karena yang tahun ini udah pada selesai gitu ritual tinju adatnya. Iya Kak. Nah, Kak Vio boleh ini tadi ada yang seru gitu ya membahas gimana kemudian ada ritual sepanjang tahun gitu ya di beberapa kampung adat di Nagekeo. Nanti juga kita bisa cerita sedikit ya bahwa memang ritual-ritual ini itu bukan hanya sekedar dilaksanakan gitu ya Kak sebagai kewajiban, tapi semua ada maknanya masing-masing. Nah, kalau soal ritual tinju adat ini Kak Vio, itu kenapa sih Kak sampai ada tinju adat gitu? Kenapa dari ritual tadi yang panjang gitu ya, kenapa diakhiri dengan tinju kayak gitu? Ya, jadi baik. Untuk kenapa ini ke semalam sempat diskusi dengan ketua adat di sini, mereka juga menyampaikan bahwa tinju adat ini menjadi kalau zaman dahulu mungkin dipertahankan sampai sekarang, ini dimaknai ya dari tinju adat itu taruhan para lelaki dari laki-laki ini untuk mendapatkan pasangan. Ya, jadi dari sekian ritual dari awal mungkin yang terakhirnya itu dengan tinju adat ini. Oke, menarik. Itu dulu sampai sekarang itu masih tetap kayak gitu berarti Kak. Kalau mau mencari pasangan harus lewat tinju adat dulu atau itu hanya sekedar aja gitu ada tinju adat? Masih Kak sampai sekarang masih dipertahankan. Jadi kebanyakan hari ini juga tadi sempat banyak yang perempuan-perempuan dan wisatawan juga yang dari luar. Peminatnya juga banyak sih untuk yang menonton tinju adat. Nah, tetapi semakin ke sini ini dinilai sebagai tinju adat ini kekuatan ya. Kekuatan seorang laki-lakinya itu seperti apa? Oke, Kak Vio, ini menarik banget ya untuk berkunjung langsung berarti dan nonton tinju adat ini. Nah, tadi Kak Vio sempat menjelaskan bahwa lagi ada wisatawan di Kampung Kawa. Boleh ini nggak sih Kak, ada berapa banyak dan dari mana aja wisatawan yang sedang di Kampung Kawa atau yang udah pernah berkunjung ke Kampung Kawa? Oke, jadi hari ini juga bersama Kak Eman ya dari Flores Guide. Dia juga mengantar tamu wisatawan luar yaitu dari Prancis. Mungkin tadi teman-teman bisa melihat dari video yang diperlihatkan oleh Kak Aris. Dan untuk tamu dari luar kampung adat ini ada yang dari Kecamatan Boawae dan Kecamatan Mauponggo.
Oke, berarti emang udah dari wisatawan luar negeri aja tuh udah sampai gitu ya, Kak Vio. Ya, Kak Vio, bagus Kak. Berdiri di situ aja Kak, biar bisa shoot, biar bisa kelihatan kayak gitu ya, di Iya, wisata virtual tapi kita. panas. Nah, saya tahu pasti panas banget. Nggak apa-apa ya Kak ya, 15 menit lah ya ke depan. Nah, Sobat Aturin, salah satu yang unik nih kalau kalau ke Nagekeo atau ke kampung adatnya itu cuacanya panas sekali ya. Lalu kita tim Aturin pernah ke kampung adat Nunungomo dan itu panas banget ya Kak Vio. Kak Vio ini apa bagian-bagian akhir nih tadi Kak Vio di awal mungkin belum bercerita juga ya. Kalau misalkan tadi kan dari Jakarta kita sampai ke Nagekeo, sampai ke Kota Mbai. Kalau dari Mbai, kita gimana nih Kak caranya supaya bisa sampai ke kampung adat Kawa? Oh, nggak kedengaran ya Kak? Perjalanan ya, Kak? Iya benar, kita harus naik apa, terus berapa lama sih durasinya untuk sampai ke kampung Kawa? Nah, kalau Nah, ini jaringannya Kak Vio kayaknya keputus lagi, tinggal Kak Aris nih yang ada dalam ruangan Zoom dengan halo Kak Vio, bisa kembali Kak? Halo? Oke, Sobat Aturin, ini salah satu kendala normal lah ya kalau kita berwisata virtual, apalagi kalau misalkan memang di beberapa destinasi wisata atau desa-desa wisata, sayangnya memang jaringan internetnya belum cukup memadai. Tapi kalau misalkan nanti Sobat Aturin ke Nagekeo, kemudian berkunjung ke desa-desa wisata atau ke kampung wisata sih yang paling banyak ya di sana, termasuk si kampung adat Kawa ini. Jadi tadi kalau misalkan kita naik pesawat, transit, terus misalkan sampai gitu ke Nagekeo di kota Mbai, dari Mbai itu sobat Aturin bisa naik mobil, tapi sebenarnya lebih disarankan untuk bisa naik motor gitu ya, sekitar 40 menit untuk sampai ke Kampung Kawa. Atau kalau misalkan sobat Aturin punya jiwa petualang yang lebih kuat lagi nih, mau jalan kaki gitu, mau trekking kayak gitu, itu bisa juga dilakukan, durasinya sekitar 2 sampai 3 jam untuk sampai ke kampung adat Kawa. Nah, kalau tadi juga mendengarkan cerita dari Kak Vio bahwa sebenarnya masih ada lagi nih tinju adatnya, tapi pemuda-pemudanya udah kelelahan karena semalaman mereka kemudian mengikuti ritual adat tarian yang lainnya. Jadi kayaknya upacara tinju adatnya udah di stop sampai tadi yang level pertama, apa ya namanya ya, ronde pertama doang kayak gitu ya. Ronde berikutnya kemudian tidak dilanjutkan lagi. Tapi menarik nih Sobat Aturin kalau misalkan sekarang kita wisata virtual dulu, nanti kita bisa berwisata langsung ke Kampung Kawa. Nih Kak Vio udah kembali. Kak Vio mungkin bisa agak jauh ya dari ininya Kak Aris biar suaranya nggak menggema gitu Kak Vio. Halo Kak Vio. Halo, Kak Lani. Oke, udah balik lagi nih Kak Vio. Ini udah mau hampir 1 jam kita berwisata virtual di Kampung Kawa. Kalau dari Kak Vio sendiri, bisa ini ya Kak, ajakannya atau misalkan closing statement-nya untuk semua sobat-sobat Aturin yang saat ini ikut wisata virtual dan nanti mau berwisata langsung ke Nagekeo, ke Kampung Kawa. Silakan Kak Vio kalau misalkan ingin memberikan kesan dan pesannya. Oke, baik. Jadi sebelumnya mohon maaf ya karena memang jaringannya di sini memang agak susah. Tapi saya ingin mengajak teman-teman semua yang saat ini sedang menonton. Oh ya, saya mungkin memperhatikan ada Ibu Sana Fatina dari BUP Labuan Bajo, Bapak Silvester ya, Kadis Pariwisata Nagekeo. Terima kasih banyak. Dan teman-teman sekalian yang saat ini menonton kegiatan virtual tour. Dan teman-teman dari Aturin, kami berterima kasih banyak. Ini menjadi kesempatan kepada kami kegiatan ini
dan acara virtual tour bisa kami lakukan untuk kegiatan-kegiatan di tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Nagekeo. Nah, teman-teman juga yang mungkin saat ini menonton tetapi tidak bisa hadir di kampung Oke, ini suaranya Kak Aris bisa dibantu? Kak Vio suaranya bergema gitu, Kak. Halo. Tahun depan masih ada. Oke, Kak Vio ini suaranya bergema, jadi bisakah menggunakan device-nya Kak Aris? Nih ya, yang mungkin jauh dari. Oke, Sobat Aturin. Ini memang ada ini nggak terelakkan ya kendala-kendala jaringan kayak begini. Kalau misalkan tadi Sobat Aturin mendengarkan dengan seksama, Lani mendengarkan sedikit bahwa Kak Vio bilang tahun depan itu masih akan ada lagi gitu ya ritual upacara tinju adat dan juga upacara-upacara dan ritual yang lain. Jadi memang wajib banget Sobat Aturin yang sekarang ikut wisata virtual, nanti bisa di-share ke teman-temannya bahwa ada salah satu destinasi wisata atau satu kabupaten namanya Nagekeo di Nusa Tenggara Timur yang wajib banget Sobat Aturin kunjungi gitu ya untuk menikmati ragam wisata lainnya. Sebelum itu selamat siang juga untuk Pak Sylvester, ini dari Kadis Pariwisata di Kabupaten Nagekeo, juga ada Ibu Syana Fatina ya dari Badan Pelaksana Wisata di Labuan Bajo. Terima kasih banyak udah bergabung Bapak Ibu semuanya. Juga untuk semua sobat-sobat Aturin yang berwisata virtual kali ini bareng dengan Kak Vio di Kampung Adat Kawa dan juga dengan semua teman-teman pegiat wisata di Nagekeo. Nah, sebelum itu jadi ada banyak hal sebenarnya ya Sobat Aturin di Kabupaten Nagekeo ini. Kalau wisata virtual kita pada pagi ini itu ngajak kita jalan-jalan ke Kampung Adat Kawa. Di Nagekeo sendiri itu ada banyak sekali kampung-kampung adat yang memang harus Sobat Aturin kunjungi gitu ya. Ada Kampung Adat Buah Mara, terus juga ada Kampung Adat Nunungongo, ada Kampung Adat Kawa nih yang tadi kita jalan-jalan, terus juga di sana itu ada salah satu bukit namanya Bukit Wewerowet yang memang bagus banget kayak gitu dan harus banget dikunjungin. Terus ada Batu Kodok juga di sana. Nah, tim Aturin yang kemarin berkunjung tuh langsung ke Nagekeo memang melihat bahwa sayang banget kalau misalkan Sobat Aturin tidak gitu ya mengunjungi lokasi-lokasi yang ada di Kabupaten Nagekeo ini. Jadi kalau misalkan nanti Sobat Aturin punya planning gitu ya atau rencana mau jalan-jalan ke bagian Flores selain berkunjung ke Labuan Bajo misalkan atau ke Desa Adat Wairebo misalkan, Sobat Aturin juga harus banget berkunjung gitu ya dan spending a lot of time kayak gitu ke Nagekeo dan berkunjung langsung ke kampung-kampung adatnya, ke daya tarik wisatanya, dan juga yang paling penting nanti bisa komunikasi atau diskusi langsung gitu dengan teman-teman pegiat wisata seperti Kakak Vio yang pada tadi barusan ini memandu kita ke Kampung Kawa, juga dengan Kak Aris dan dengan beberapa pemandu atau pegiat wisata yang lainnya lagi. Nah, karena kita udah jalan-jalan ke Kampung Adat Kawa dan juga tadi udah diceritakan beberapa hal ya Sobat Aturin bahwa Kampung Kawa memang salah satu kampung adat yang memang masih terjaga banget tradisinya dan juga mereka punya semacam kalender gitu ya lebih tepatnya dari bulan berapa sampai bulan berapa dalam satu tahun itu yang tiap kalender itu atau tiap bulan itu mereka punya ritual adat yang saling berkesinambungan dan diakhiri dengan tadi yang ritual tinju adat itu. Kita akan main games dulu nih Sobat Aturin. Kalau tadi di awal Lani menyebutkan bahwa games-nya ini tentu saja akan membahas seputar dengan Nagekeo. Nah, kalau tadi udah mendengarkan Kakak Vio bercerita atau membawa kita jalan-jalan di Kampung Kawa, kali ini kita mau ngetes dulu seberapa banyaknya pengetahuan Sobat Aturin tentang Kabupaten Nagekeo ini. Boleh diikutin dengan semua teman-teman yang hadir pada wisata virtual kita pada saat ini. Nah, games berhadiahnya itu judulnya Temukan Nagekeomu. Ini
nggak perlu pakai Maps. Nanti karena dibilang temukan, jadi kita nyarinya di Google Maps gitu ya. Games ini gampang banget. Nanti Sobat Aturin, akan diberikan, link-nya itu di fitur di kolom chat udah di-share. Jadi games ini nanti menggunakan platform, Quizizz, kemudian nanti Sobat Aturin akan diberikan link di fitur chat, udah ada, silakan. Nanti bisa langsung diklik aja link-nya, kemudian, ketik nama lengkap Sobat Aturin ya, jangan pakai nama inisial atau, bukan pakai nama asli, harus nama asli yang sesuai tertulis sekarang di virtual tour masing-masing. Terus jadi nanti juga silakan Sobat Aturin menjawab pertanyaan dengan benar secepat mungkin. Pemenangnya adalah satu saja peserta yang dengan akumulasi jawaban benar paling banyak dan waktu menjawab paling cepat. Juga nanti satu pemenangnya akan diumumkan di akhir acara. Hadiahnya nanti akan dikirimkan langsung ke alamat Sobat Aturin. Kalau misalkan udah, ngeh nih dengan peraturan games kita, di kolom chat ini ada chat dari Aturin Studio, ada link untuk Quizizz, silakan Sobat Aturin langsung klik aja link-nya, terus nanti kalau udah klik link-nya, nanti bakal langsung diarahkan untuk menuliskan namanya siapa, nanti bisa tulis, Lani, atau misalkan Vio, atau misalkan Aris, atau, Aturin, kayak gitu ya, atau siapa, kayak gitu, teman-teman yang, gabung di games kita pada siang ini. Jadi silakan aja nih Sobat Aturin, ini udah ada yang gabung, ada Shana Fatina, ada Agus Haryanto, ada Godi Donovan dari tribunflores.com. Shana bilang dia nervous, nggak apa-apa Shana, nanti usahakan kamu yang menang kayak gitu ya. Terus sobat Aturin lainnya silakan lagi bergabung, kita tunggu sampai 1 menit ke depan ya supaya bisa bisa gabung semuanya. Ini udah ada Rainan juga yang gabung. Teman-teman atau sobat Aturin yang lainnya ada 27 orang selain 4 tim Aturin yang nggak mungkin gabung karena kita udah tahu kuisnya apa. Silakan teman-teman yang lain untuk gabung. Ini ada Kak Abe, udah bergabung juga. Kak Abe ini salah satu pegiat wisata juga di Nagekeo. Selamat datang Kak Abe. Ada Sumi juga nih udah bergabung. Kita nunggu lagi ya Sobat Aturin yang lainnya kalau masih ingin bergabung. Nanti hadiahnya ini bakal dapat bingkisan spesial dari Aturin juga dengan tim dari pariwisata Nagekeo bakal dikirimkan langsung ke rumah Sobat Aturin semuanya. Udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang bergabung. Oke, kita langsung aja kayaknya ya, teman-teman, 7 orang aja, walaupun di sini ada 27 lebih. Silakan dimulai aja games-nya, kita mulai. Nanti teman-teman, silakan lihat di, HP-nya, jangan lihat ke layar, tapi lihat ke HP-nya teman-teman, Sobat Aturin masing-masing. Nanti akan diberikan pertanyaan, silakan menjawab yang paling benar dan yang paling cepat. Harus benar dan cepat. Kalau benar kalau cepat tapi salah nggak bisa. Tetap tetap ini gitu ya. Ini udah ada Gordy Donovan di nomor 1, terus ada Reynan lagi nih yang naik di nomor 1, ada KB naik di nomor 3. Oke, ini masih ada Reynan dan Gordy Donovan lagi main lomba kayaknya berdua. Ini ada Shana Fatina naik ke posisi ketiga. Ayo Shana. Seru banget deh. Kak Agus Haryanto baru saja naik ke posisi ketiga, digantiin lagi sama Shana. Ayo silahkan teman-teman fokus untuk menjawab dengan benar dan juga dengan cepat tentu saja. Ini Kak Shana harusnya menang sih ya Kak ya. Kak Shana naik ke posisi pertama. Silakan Kak Shana jangan sampai tergoyahkan lagi dengan yang lain. Ada Reynan oke, Kak Danang Pramudio ini siapa? Kak Danang Pramudio ini ada di urutan pertama, sekarang di nomor 2-nya ada Kasyana Fatina. Ini kalau aku seru banget ya, ini hampir kayak kalau kita nonton tinju adat mungkin ya Sobat Aturin ya, perasaan excited-nya sama gitu untuk bisa memenangkan game. Kasyana Fatina naik lagi ke posisi nomor 1, nomor 2-nya ada Kak Danang Pramudio, nomor 3-nya ada
Rainan, games-nya masih berlangsung. Ini nanti kita akan tunggu di bagian akhir banget. Oke, ini udah selesai games-nya, Sobat Aturin. Terima kasih yang udah bergabung. Kita lihat nomor 3 ada Rainan, nomor 2 ada Danang, dan nomor 1 ada Kasyana Fatina. Ya, kita kirim emoji ini ya untuk Kak Shana Fatina, selamat karena udah memenangkan games temukan Nagekeomu, dan juga nanti Kak Shana silahkan kontak Ririn ya Kak Shana di cara berikut. Merdeka Kak Shana. Ada 2 cara nih Kak Shana boleh claim hadiahnya, bisa DM Instagram aja Kak di @aturin, terus juga bisa kirim pesan WhatsApp ke nomor 0812-2040-1113. Hadiahnya nanti akan dikirim ke alamatnya Kak Shana, nanti ongkos kirimnya akan ditanggung oleh Aturin tentu saja. Selamat untuk Kak Shana yang udah memenangkan games Temukan Nagekeomu. Untuk Sobat Aturin yang belum menang, nanti ada kesempatan lainnya gitu lah ya di acara virtual tour berikutnya untuk bisa memenangkan games di virtual tour Aturin. Oke, ini tadi Kak Vio, sekarang kalau masih mendengarkan, semoga masih ya, karena jaringan memang lagi kurang baik. Halo Kak Vio, mau tes lagi nih, apakah bisa dengarkan suara Rani, Kak Vio? Kampung Kawa, Kak Aris, apakah audionya boleh dikasih ke Kak Vio? Ini nampaknya bisa nih. Halo, Kak Lani. Halo. Oke, Kak Vio. Sekarang Kak Vio suaranya jelas banget. Nah, Kak Vio, ini tadi ada Kak Shana yang kemudian memenangkan kuis dan memang berarti banyak gitu yang mulai mengetahui atau mengenal Nagekeo dan juga tujuan-tujuan daya tarik wisata di sana. Sebagai tour guide atau sebagai pegiat wisata di Nagekeo, Kak, tadi pertama suara Kak Vio kurang jelas, jadi sekarang bolehkah Kak Vio mengulang lagi closing statement untuk semua sobat-sobat Aturin yang udah ikut wisata virtual ke Kampung Kawa. Silakan Kak Vio. Halo, coba. Oke, kalau nggak bisa pakai Kak Aris aja, pakai audionya Kak Aris, boleh. Dengar, Kak, halo, Iya. Kak Lani. Halo Kak Vio. Nah, ini jelas banget Kak. Pakai yang itu aja, yang ini aja berarti. Halo, Kak Lani. Udah Kak, kedengaran Kak Vio audionya, silakan. Kak Aris boleh shoot Kak Vio ya untuk jadi di dalam bisa masuk ke dalam layar. Ya. Videonya Kak Aris Bisa, ke kan? Kak Vio. Bisa. Sekarang kedengaran kok Kak Vio, kedengaran? Ya. Jelas Kak Di Vio. situ. Halo Kak Vio. Boleh tes aja nggak Kak audionya? Atau pakai Kak Aris deh. Oke, Sobat Aturin, nampaknya nggak bisa karena gangguan internetnya masih lagi terjadi juga ya di Kampung Kawa. Intinya untuk semua Sobat Aturin, terima kasih banyak karena sudah bergabung ke wisata virtual kita pada saat ini, festival wisata virtual yang spesial Hari Kemerdekaan Indonesia, The Heart of Flores, ke Kabupaten Nagekeo di Nusa Tenggara Timur. Dan tadi juga udah jalan-jalan dengan Kak Vio ke Kampung Kawa, dan memang Sobat Aturin perlu mencari tahu lebih jauh lagi gitu ya soal wisata-wisata yang ada di Indonesia, termasuk juga wisata yang ada di Kabupaten Nagekeo ini. Dan juga untuk semua Sobat Aturin, selain Indonesia kemudian merayakan kemerdekaan yang ke-77, harapannya tentu saja untuk semua industri pariwisata
wisata ya, untuk pegiat wisatanya, untuk pelaku-pelaku wisatanya, dan untuk semua orang-orang yang kemudian bergiat di bidang pariwisata, juga ini bisa lebih merdeka, tentu saja bisa lebih punya ruang untuk mengembangkan kapasitasnya, dan juga lebih punya ruang untuk kemudian berkembang bersama-sama ya dalam industri pariwisata masing-masing. Kita akan closing dan juga ada photo session nih Sobat Aturin, untuk semua Sobat Aturin yang berkenan untuk membuka videonya, silakan. Kita akan foto bersama, nanti silakan Sobat Aturin follow Instagram @aturin, karena nanti foto bersamanya nanti akan di-share di Instagram story di @aturin. Kalau udah buka semua videonya, bentar aku cek dulu. Oke, ini Kak Syana pemenang kita. Nanti silakan ya Kak DM Aturin atau di chat ke nomor Ririn. Terus teman-teman dari pegiat wisata di Nagekeo juga silakan kalau mau buka videonya. Kalau udah kayaknya boleh aku kasih aba-aba ya untuk ambil fotonya. Beli Oko gimana? Bisa? Iya, bisa di aba-abain. Mungkin Kakak Vio bisa ada di background-nya ya, Kampung Kawan. Oke, Kakak Vio boleh berdiri di depan ini Kak, di depan videonya Kak Aris. Lebih dekat aja Kak, nggak usah terlalu jauh perginya. Ya, di situ boleh Kak Vio. Atau kalau mau selfie-an gitu sama Kak Aris juga boleh sih sebenarnya. Itu aja ya Kak Vio, ditahan dulu. Silakan semua teman-teman yang udah nyalain videonya, silakan lihat ke kamera. Kita hitung ya Kak Bli Oke, semuanya 1, 2, 3. Sekali lagi Bli Oke perlu ambil 2, 3 foto kah? Sekali lagi aja ya. Sekali lagi boleh. Oke, sekali lagi Sobat Aturin, silahkan. Ini ada akun Nagekyo The Heart of Flores, pakai tanda kayak gini, boleh. Silahkan teman-teman semuanya. Kalau mau angkat kopinya juga boleh, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak untuk Kakak Vio, untuk Kakak Aris, untuk Pak Sylvester. Terima kasih banyak udah hadir, untuk Kak Danang, dan juga untuk Kak Syana, dan untuk semua teman-teman Sobat Aturin yang selalu ikut serta gitu ya dalam kegiatan wisata virtual atau virtual tour yang diselenggarakan oleh Aturin. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi untuk wisata-wisata virtual di edisi-edisi berikutnya, dan jangan lupa untuk memasukkan Kabupaten Nagekeo dalam wishlist atau dalam daftar daerah tujuan wisata yang teman-teman atau Sobat Aturin akan kunjungi di tahun ini atau di tahun depan. Semoga semuanya tetap sehat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vio. Expediso, traveling made great.